Perkenalkan, nama saya Bagas Gilang Radinka dengan NPM 2551021009. Saya Raditya Muhammad Fakih dengan NPM 25510211027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Aidil Fikri dengan NPM 25110211086. Perkenalkan, nama saya Christian Rafael Efrata dengan NPM 25510211006. Halo teman-teman, di bagian pertama ini saya akan membahas tentang konsep dasar produksi. Produksi adalah proses mengubah input atau faktor produksi menjadi output berupa barang atau jasa. Faktor produksi terdiri dari 3 hal utama, yaitu tenaga kerja, modal, dan bahan baku. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan, modal adalah alat atau mesin yang digunakan, dan bahan baku adalah bahan utama dalam proses produksi. Hubungan antara faktor produksi dan hasil produksi dapat ditulis dalam rumus Q sama dengan fungsi dari K dan L, yang artinya jumlah output tergantung pada modal dan tenaga kerja. Tujuan dari produksi adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya, serta meminimalkan biaya agar mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah usaha sate lilit frozen. Inputnya terdiri dari daging ayam, tenaga kerja, mesin freezer, dan bumbu. Kemudian diproses mulai dari pengolahan, memasak, pembekuan, hingga pengemasan, dan menghasilkan output yang berupa sate lilit beku siap saji. Kesimpulannya, produksi yang baik ditentukan oleh kemampuan mengelola input secara tepat dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas jangka pendek dan jangka panjang dalam produksi. Jangka pendek adalah kondisi di mana faktor produksi yang tidak bisa diubah, biasanya disebut faktor tetap seperti mesin atau gedung. Dalam jangka pendek, perusahaan hanya menyesuaikan faktor variabel seperti tenaga kerja dan bahan baku, sehingga fleksibilitasnya terbatas. Sedangkan jangka panjang adalah kondisi di mana semua faktor produksi dapat diubah, perusahaan bisa menambah mesin, memperluas tempat usaha, atau membuka cabang baru. Contohnya pada usaha kedai kopi. Dalam jangka pendek, pemilik hanya bisa menambah barista atau jam kerja. Namun dalam jangka panjang, pemilik bisa membeli mesin baru, menambah cabang, dan memperluas usaha. Kesimpulannya adalah, semakin panjang waktu yang dimiliki, semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam mengatur produksi. Pada bagian ini, saya akan membahas produksi dengan satu input, yaitu tenaga kerja. Dalam kondisi ini, modal dianggap tetap dan hanya tenaga kerja yang berubah. Ada 3 konsep penting. Yang pertama yaitu produksi total, yaitu jumlah keseluruhan output. Yang kedua, produksi rata-rata, yaitu output bertenaga kerja. Yang ketiga yaitu produksi marginal, tambahan output dari penambahan satu tenaga kerja. Pada awalnya, penambahan tenaga kerja akan meningkatkan produksi dengan cepat. Namun setelah titik tertentu, tambahan output akan semakin kecil, bahkan bisa menurun. Hal ini terjadi karena keterbatasan alat atau ruang kerja. Beberapa hal penting, jika produksi marginal lebih besar dari rata-rata, maka rata-rata akan naik. Jika produksi marginal lebih kecil, maka rata-rata akan turun. Dan jika produksi marginal sama dengan 0, maka produksi total berada pada titik maksimum. Jadi kesimpulannya, menambah tenaga kerja terus-menerus tidak selalu meningkatkan hasil produksi secara efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hukum diminishing returns. Hukum ini menyatakan bahwa jika satu faktor produksi terus ditambah, sementara faktor lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan akan semakin kecil. Pada awalnya, penambahan tenaga kerja sangat membantu dan meningkatkan produksi secara signifikan. Namun seiring waktu, keterbatasan ruang dan alat menyebabkan pekerjaan saling mengganggu, sehingga tambahan output menjadi semakin kecil. Bahkan, jika terlalu banyak tenaga kerja, produksi bisa menurun. Contohnya pada dapur kecil. Saat jumlah pekerja sedikit, produksi meningkat cepat. Namun ketika terlalu banyak,
dapur menjadi sempit dan tidak efisien. Kesimpulannya, setiap proses produksi memiliki batas optimal. Jika melewati batas tersebut, efisiensi akan menurun dan produksi bisa berkurang. Selanjutnya yaitu poster kelima tentang produksi dengan 2 input, yaitu tenaga kerja dan modal. Intinya, suatu perusahaan bisa menghasilkan output yang sama dengan kombinasi tenaga kerja dan modal yang berbeda-beda. Konsep ini disebut isoquant. Konsep isoquant adalah kurva yang menunjukkan semua kombinasi input L dan K yang dapat menghasilkan output yang sama. Jadi pada konsep isoquant itu, setiap titik pada isoquant memberi output yang sama. Kemudian isoquant cembung ke titik asal atau convex to the origin. Dan yang terakhir yaitu semakin jauh dari titik asal, output semakin banyak. Bentuk isoquant mirip dengan kurva indifference pada teori perilaku konsumen. Jadi perusahaan itu mengapa memilih konsep isoquant itu, tujuannya yaitu perusahaan adalah memilih kombinasi yang paling efisien, yaitu biaya paling rendah untuk menghasilkan output tertentu. Selanjutnya poster ke-6 tentang return to scale atau pengembalian skala. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu increasing return to scale, yaitu output bertambah lebih besar dari input. Yang kedua yaitu constant return to scale, yaitu output bertambah sebanding dengan peningkatan input. Dan yang terakhir yaitu decreasing return to scale, yaitu output meningkat lebih kecil dari peningkatan input. Kita membahas yang pertama yaitu increasing return to scale atau skala hasil meningkat. Di sini output meningkat lebih besar dari peningkatan input. Contohnya UMKM keripik singkong yang awalnya memproduksi 100 bungkus per hari, setelah menambah semua input 2 kali lipat menjadi 240 bungkus per hari. Dan yang kedua yaitu constant return to scale. Di sini output meningkat sebanding dengan peningkatan input. Contoh kasusnya yaitu pabrik roti modern dengan manajemen baik. Ketika semua input ditambah 2 kali lipat, output juga menjadi 2 kali lipat. Misal dari 1000 roti per hari menjadi 2000 roti per hari. Dan yang terakhir yaitu decreasing return to scale atau skala hasil menurun. Output meningkat lebih kecil dari peningkatan input. Contoh kasusnya, restoran kecil yang terlalu cepat memperbesar usahanya saat input ditambah 2 kali lipat. Outputnya hanya naik 100 porsi menjadi 160 porsi. Selanjutnya poster ke-7 yaitu konsep biaya produksi. Di sini ada 3 jenis biaya pada konsep biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya total. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost atau FC. Biaya yang jumlahnya tetap berapapun banyaknya output yang dihasilkan, tidak perlu dikeluarkan jika perusahaan ditutup atau dalam jangka pendek. Contohnya seperti sewa tempat, gaji manajer, penyusutan mesin, dan juga tagihan listrik dasar. Yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost atau VC. Biaya yang berubah sesuai dengan perubahan jumlah output. Semakin banyak output, semakin besar biaya variabel. Contohnya seperti bahan baku, yaitu tepung, saus, keju. Kemudian gaji pekerja produksi atau borongan per hari. Dan yang terakhir kemasan. Nomor 3, biaya total atau total cost atau TC. Total biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya bisa dituliskan dengan TC sama dengan FC per VC. Contohnya, total biaya sama dengan sewa plus listrik dasar plus bahan baku plus gaji pekerja produksi. Dan yang terakhir yaitu biaya marginal dan rata-rata.
Di sini terdapat rumus penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu MC atau marginal cost adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Yang kedua yaitu ATC atau biaya rata-rata adalah biaya per unit produksi. Yang ketiga yaitu AVC atau biaya variabel rata-rata, average variable cost. Dan yang terakhir yaitu AFC, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. MC atau biaya marginal cost, rumusnya yaitu MC sama dengan delta ATC per delta Q, yaitu tambahan biaya total dibagi tambahan output. Yang kedua yaitu biaya total rata-rata atau average total cost, rumusnya yaitu ATC sama dengan TC per Q, yaitu total biaya dibagi total output. Yang ketiga yaitu biaya variabel rata-rata atau average variable cost, rumusnya AVC sama dengan VC per Q, yaitu biaya variabel dibagi total output. Yang terakhir yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, rumusnya AFC sama dengan FC per Q, yaitu biaya tetap dibagi total output. Jadi kesimpulannya, perusahaan harus pintar mengatur kombinasi input, memahami skala produksi, dan mengelola biaya agar bisa mencapai efisiensi maksimal dan keuntungan yang optimal. Pada poster 9 yaitu ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah biaya per unit output, artinya total biaya dibagi dengan jumlah barang yang diproduksi. Terdapat 3 jenis utama, yaitu yang pertama adalah ATC atau average total cost, yaitu total biaya dibagi output. Yang kedua AFC atau average fixed cost, yaitu biaya tetap dibagi output. Dan yang ketiga adalah AVC atau average variable cost, yaitu biaya variabel dibagi output. Yang perlu dipahami, HFC selalu menurun karena biaya tetap dibagi ke jumlah output yang semakin banyak, sedangkan AVC biasanya berbentuk kurva U karena pada awalnya efisiensi meningkat lalu menurun akibat hukum diminishing returns. Kesimpulannya, perusahaan akan berusaha berproduksi pada titik di mana biaya rata-rata paling rendah. Selanjutnya, poster 10 yaitu hubungan antara MC, ATC, dan AVC. MC atau biaya marginal adalah tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan. Hubungannya sangat penting. Jika MC lebih kecil dari ATC, maka ATC akan turun. Jika MC sama dengan ATC, maka ATC berada di titik minimum. Dan jika MC lebih besar dari ATC, maka ATC akan naik. Hal yang sama juga berlaku untuk AVC. Artinya, MC menentukan arah perubahan biaya rata-rata dan titik paling efisien produksi adalah saat MC memotong ATC di titik minimum. Lanjut ke poster 11 yaitu kurva biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek ada input yang tetap dan ada yang bisa berubah sehingga muncul beberapa jenis biaya. Biaya tetap atau FC tidak berubah walaupun output berubah. Biaya variabel atau VC tidak akan meningkat seiring bertambahnya produksi, dan biaya total atau TC adalah penjumlahan keduanya. Bentuk kurvanya FC berbentuk garis datar, VC dan TC meningkat, sedangkan AVC, ATC, dan MC berbentuk huruf U. Hal ini terjadi karena awalnya produksi efisien, namun setelah titik tertentu terjadi diminishing returns. Selanjutnya, poster 12 yaitu hubungan diminishing returns dengan biaya produksi. Diminishing returns terjadi ketika penambahan satu input, misalnya tenaga kerja, menghasilkan tambahan output yang semakin kecil. Hubungannya dengan biaya adalah ketika produksi marginal atau MP meningkat, maka biaya marginal atau MC akan menurun, namun ketika MP menurun, maka MC akan meningkat. Artinya ketika perusahaan terlalu banyak menambah tenaga kerja tanpa menambah faktor lain, produksi menjadi tidak efisien dan biaya meningkat.
Kesimpulannya, perusahaan harus berhenti menambah input sebelum terjadi penurunan efisiensi agar biaya tetap rendah dan keuntungan maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya jangka panjang atau long run cost. Dalam jangka panjang, semua input itu dapat diubah, baik itu tenaga kerja maupun modal. Artinya, tidak ada lagi input tetap. Nah, perusahaan di sini bisa bebas menyesuaikan skala produksi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya rata-rata jangka panjang atau bisa kita sebut sebagai LAC. Nah, di sini ada juga perbedaan tentang jangka pendek dan jangka panjang. Di jangka pendek itu masih ada input tetap, sedangkan di jangka panjang itu semua input menjadi fleksibel. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang kurva LAC. Nah, itu kurva LAC adalah kurva biaya rata-rata jangka panjang yang berbentuk huruf U karena awalnya biayanya turun. Nah, itu bisa disebut juga sebagai economies of scale. Setelah titik tertentu biayanya naik disebut diseconomy of scale. Nah, penyebab di sini juga ada penyebab-penyebabnya. Yang pertama itu ada penyebab economies of scale atau biaya turun. Di sini penyebabnya itu terdapat 3, yaitu spesialisasi tenaga kerja, pembelian bahan baku dalam jumlah besar, dan teknologi yang lebih efisien. Sedangkan penyebab diseconomy of scale yaitu manajemen makin rumit, koordinasi sulit, biaya komunikasi meningkat. Nah, di sini intinya perusahaan di sini harus mencari skala produksi paling efisien agar biayanya minimum. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang garis ISO-cost. Garis ISO-cost menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang bisa dibeli dengan biaya yang sama. Untuk rumusnya itu C sama dengan WL ditambah RK. Nah, di sini juga C itu sama dengan total biaya, W itu upah tenaga kerja, dan R adalah biaya modal. Nah, bentuk garisnya lurus menurun dengan kemiringan itu min W per R. Nah, makna grafiknya ini tuh titik di garis itu biaya tepat sesuai anggaran. Nah, di bawah garisnya itu masih terjangkau dan di atas garis itu tidak terjangkau. Nah, pergeserannya itu jika biaya naik, garis akan bergeser keluar. Nah, jika biayanya turun, garis akan bergeser ke dalam. Nah, untuk perubahan harga input, jika upah naik, maka garisnya lebih curam. Nah, jika harga modal naik, maka garis lebih landai. Nah, pada intinya, ISO-cost ini membantu perusahaan menentukan kombinasi input sesuai anggaran. Selanjutnya, ada minimisasi biaya untuk garis ISO-quant dan garis ISO-cost. Tujuan perusahaan adalah untuk memproduksi output tertentu dengan biaya paling minimum. Nah, hal ini dicapai saat ISO-quant ini bersinggungan dengan ISO-cost. Nah, ISO-quant dan ISO-cost ini memiliki pengertiannya masing-masing, di mana ISO-quant ini kombinasi input yang menghasilkan output sama, dan ISO-cost itu kombinasi input dengan biaya sama. Titik optimalnya itu terjadi saat ISO-quant menyinggung ISO-cost. Nah, syarat optimalnya itu seperti MPL per MPK sama dengan W per R, yang artinya rasio produktivitas input sama dengan rasio harga input. Nah, jika tidak di titik singgung, maka masih bisa mencari kombinasi yang lebih murah. Nah, kesimpulannya, titik singgung itu sama dengan biaya minimum. Tidak bisa menurunkan biaya tanpa mengurangi output. Untuk selanjutnya ada economies of scale. Nah, economies of scale adalah kondisi ketika biaya rata-rata turun saat produksi meningkat. Nah, sebaliknya, jika biayanya naik disebut diseconomies of scale. Pada kurva LAC itu saat grafiknya turun disebut economies of scale. Pada titik terendah itu disebut skala optimum. Dan saat naik itu disebut diseconomies of scale. Nah, penyebab economies of scale itu ada 4. Yang pertama ada spesialisasi kerja, teknologi lebih efisien, pembelian dalam jumlah besar, dan biaya tetap terbagi. Nah, untuk penyebab diseconomies of scale itu ada 4 juga. Yang pertama ada manajemen terlalu kompleks, komunikasi tidak efektif, motivasi pekerja turun, dan birokrasi berlebihan. Nah, di sini tujuan perusahaannya yaitu untuk mencapai skala optimum, yaitu biaya rata-rata paling rendah dan produksi paling efisien.